Uh, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damis Bimawanto dan saya dari mahasiswa Bina Dharma. Saya akan menjelaskan singkat tentang Integrated Development Environment atau IDE. IDE atau yang bahasa Indonesia adalah lingkungan pengembangan terpadu, merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak yang menyediakan fasilitas yang meliputi banyak hal bagi para programmer komputer untuk mengembangkan software. IDE modern ini umumnya memiliki fasilitas editor, kemudian ada compiler, linker, dan debugger. Editor ini adalah fasilitas untuk menuliskan kode sumber di program, sedangkan compiler adalah fasilitas yang memeriksa kode sumber, kemudian mengubahnya menjadi binary yang kemudian nanti akan bisa dijalankan oleh mesin. Kemudian linker adalah fasilitas yang menyatukan semua binary yang sudah dibuat oleh compiler menjadi satu, sehingga nanti program dapat dieksekusi. Dan debugger adalah fasilitas untuk memeriksa kesalahan atau mencari kesalahan dalam programnya, dalam sumber kode program. Kemudian beberapa IDE ini diperuntukkan untuk bahasa tertentu, namun banyak pula yang menyediakan multibahasa, seperti ada IDE NetBeans, Eclipse, dan lain-lain. Sebelum jauh mengenai tentang IDE, kita harus tahu dulu tentang sejarah IDE-nya, sejarah perkembangan bagaimana IDE itu ditemukan. Pertama, IDE ini berawal dari perkembangan melalui sebuah konsol atau terminal. Pada zaman dahulu, sistem-sistem itu tidak bisa menggunakan kedua cara tersebut, karena pada zaman dahulu sistem hanya menggunakan konsep flowchart. Lalu bagaimana menuliskan kode programnya tanpa kedua hal tersebut? Caranya adalah menggunakan punch card namanya, atau kartu berlubang. Maestro 1 adalah IDE pertama di dunia yang dikembangkan oleh Software Munich pada tahun 1975. IDE ini yang menggunakan punch card. Kemudian ini adalah tampilan dari punch cardnya. Di sini ada seperti kartu. Kemudian kotak-kotak hitam ini adalah lubang-lubangnya. Lubang-lubangnya ini adalah menyatakan setiap karakter dari kode program. Seperti ada C, O, di atasnya adalah kode sumbernya. Di sini, tapi saya tidak akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari punch card ini, namun satu kartu ini mewakili setidaknya satu baris kode program. Ya, jadi bisa dibayangkan berapa banyak kartu yang harus dibutuhkan untuk membuat satu program saja, di mana barisnya banyak sekali. Kemudian teknologi dan software kemudian berkembang sehingga adanya text editor. Nah, IDE ini mulai berkembang dengan adanya text editor. Salah satu IDE yang berbasis teks adalah Turbo Pascal. Kemudian IDE berkembang lagi dengan tampilan menu-menu GUI grafis yang lebih baik, seperti nanti ada Eclipse dan NetBeans dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh dari desktop IDE yang ada populer saat ini, seperti ada Adobe Dreamweaver, Aptana Studio, CodeBlocks, CodeLite, DLP, Eclipse, 3 Pascal, IntelliJ IDE, Microsoft Visual Studio, NetBeans dan lain-lain. Tentunya semua IDE ini memiliki karakteristik dan tampilannya masing-masing. Dan ini adalah tampilan dari 3 Pascal. Tentunya kita masih ingat bagaimana kita membuat program Pascal, bahasa Pascal menggunakan tampilan seperti ini. Sini ini IDE ini masih berbasis teks, namun dia sudah menggunakan menu-menu yang sederhana seperti ada menu file, edit, search dan lain-lain. Kemudian di IDE ini juga sudah menggunakan fungsi atau fitur highlighting pada sintaksnya, itu ada berwarna putih dan warna kuning, namun masih sangat sederhana. Kemudian semakin berkembang dan akhirnya di
IDE-nya berupa tampilan seperti ini, jadi lebih sangat bagus, dimana terdiri dari browser untuk kelas-kelas mana saja dibuat, kemudian ada text editornya yang lebih baik, kemudian dia bisa melihat objek-objek mana saja yang digunakan, kemudian ada tampilan konsol dan lain-lain. Begitu pula dengan NetBeans, tidak jauh berbeda atau tampilannya juga sama. Kemudian ada Dreamweaver. Di sini bahkan di IDE yang modern ini kita bisa melihat preview secara langsung dari kode sumbernya. Kemudian ada Xcode IDE. Ini dari Apple. Perlu diperhatikan masing-masing IDE ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan tampilannya pun berbeda-beda. Jadi seorang programmer harus bisa memilih IDE mana saja yang mereka inginkan dan sesuai kebutuhan mereka. Seperti tampilannya yang familiar, enak dilihat. Karena seorang pengguna akan jauh lebih enak menggunakannya karena tampilannya bagus, kemudian proses run, compile, dan debuggingnya sangat mudah, kemudian fitur-fitur yang lain. Dan IDE modern ini berbeda dari IDE yang zaman dahulu atau berbasis teks, karena di IDE modern ini sudah ada fungsi namanya drag and drop, yaitu ada fungsi memasukkan seperti menu teks, button, kemudian scroll dan lain-lain langsung ke dalam kode sumbernya. Kemudian seperti yang kita tahu terjadi sekali perkembangan yang sangat pesat terhadap internet. Kemudian ditemukan juga adanya cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing atau komputasi berawan adalah gabungan dari pemanfaatan adalah bagian dari gabungan dari pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dengan pengembangan internet atau yang disebut sebagai awan, jadi komputasi awan. Nah, orang-orang kemudian mulai berpikir, kenapa kita nggak membuat project yang bisa dilakukan bersama melalui internet? Nah, hal inilah yang menjadi hal dasar adanya sebuah web IDE. Kemudian apa itu web IDE atau Cloud IDE? Merupakan IDE berbasis browser yang dapat menjalankan pengembangan software atau pengembangan web melalui internet. Kemudian apa bedanya web IDE dengan desktop IDE seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya? Tidak ada perbedaan secara signifikan antara desktop IDE dengan web IDE. Namun perbedaannya adalah di web IDE ini biasanya tersusun dari dua bagian, yaitu front end dan back end. Front end ini secara singkat akan saya jelaskan adalah merupakan tampilan yang ada di browser. Tampilannya mirip seperti yang ada di desktop IDE. Namun isi dari IDE-nya itu isinya tidak berada di front end, namun ada di sisi backend atau servernya. Front end ini akan berkomunikasi dengan backend melalui API dari HTML-nya. Kemudian backend ini nanti akan memproses semua kegiatan seperti membuka file, menyimpan file, membuat file, kemudian menjalankan perintah di terminal dan lain-lain. Kemudian sebagian banyak web IDE terdapat fungsi command line interface atau CLI untuk menginstal atau menjalankan software yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasinya. Ini hampir sama seperti yang ada di desktop IDE, itu fungsi command line. Kemudian web IDE biasanya berisi fitur-fitur dasar yang sama seperti desktop IDE, yaitu ada syntax highlighting, kemudian ada peringatan atau pemeriksaan kesalahan, kemudian web IDE itu mendukung repository, memiliki plugin untuk sistem, dan adanya manajemen file, sama seperti desktop. Kemudian web IDE memungkinkan para pengguna untuk saling bekerja dengan para pengembang lainnya di seluruh dunia atau domestik secara real time. Karena web IDE menggunakan sistem cloud computing tadi. Ini adalah contoh-contoh web IDE yang cukup populer saat ini, yaitu ada Cloud9, Coda2, Codiat, Codio, kemudian ada Backrabbit Espresso dari Apple, kemudian SwiftEdit, Squad, dan lain-lain. Ini ada tampilan dari SwiftEdit
mirip seperti tampilan di desktop, namun bedanya dia dijalankan di dalam browser. Sangat mirip, ada editornya, kemudian ada explorer untuk namespace-nya apa saja. Sama seperti Cloud9, dia lebih baik tampilannya karena lebih cukup enak dipandang dengan tampilannya yang eye catching. Kemudian ada Kodiak juga sama, sini gambarnya terlalu hitam, cuma sebenarnya dia enak sekali melihatnya. Kemudian ada Podio yang berbayar ya. Kemudian apa sih pro kontra atau kelebihan dan kelemahan dari desktop IDE dan web IDE? Pro-nya itu antara desktop IDE dan web IDE ini sangat efektif digunakan karena semua komponennya itu dijadikan satu sehingga sangat mudah dijalankan dan digunakan tanpa pusing-pusing melakukan konfigurasi atau setup yang sangat beribet atau sangat banyak. Kemudian dari web IDE programnya itu dapat diakses dari mana saja atau komputer apa saja karena dia basisnya adalah internet. Kemudian dalam melakukan pengembangan web IDE tidak perlu menggunakan mesin-mesin yang mahal, atau kita bisa juga menggunakan Chromebook karena sistem uji cobanya itu, tahapan uji cobanya itu berada di sisi backend atau server. Kemudian apa kontranya atau kekurangannya? Kekurangannya adalah setiap IDE berbeda satu sama lain karena dengan tampilan yang berbeda, kemudian fitur-fitur yang berbeda, seorang penggunanya harus memiliki pengetahuan dan skill untuk masing-masing IDE-nya itu. Kemudian untuk web IDE-nya harus memiliki akses internet yang baik tentu. Kemudian ada kemungkinan server mengalami down sehingga file tidak bisa diupload di cloud atau yang lain. Kemudian harus adanya pemeliharaan atau maintenance. Kemudian jika tidak dilakukan self-hosted, maka akan ada kemungkinan isu keamanan dari pihak luar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.